Mereka mengatakan kejujuran adalah kebijakan terbaik. Tapi jujur, seberapa banyak orang yang benar? Sedihnya, kita hidup di dunia yang membuat kita dikelilingi oleh penipuan dan kebohongan. Berbohong adalah hal biasa dalam semua hubungan kita. Orang pada dasarnya egois dan sering berbohong atau mengungkapkan kebenaran untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun kabar baiknya adalah, kebanyakan pembohong tidak pandai dalam hal ini. Kami telah menyusun daftar 9 gerakan kecil yang dilakukan oleh orang ketika mereka tidak mengatakan yang sebenarnya, sehingga kamu dapat mengetahui apakah seseorang berbohong atau tidak. Nomor 1. Tangan. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2015 oleh sebuah universitas di Michigan mengamati 120 klip media dari kasus pengadilan beresiko tinggi. Saat mereka mencoba memahami bagaimana orang berperilaku saat berbohong dan bukan saat mereka mengatakan yang sebenarnya, ditemukan bahwa mereka yang berbohong lebih cenderung memberi isyarat pada kedua tangan mereka. Ketika seseorang tidak jujur, untuk alasan apapun, mereka mungkin memiliki kecenderungan untuk menghadapkan telapak tangan menjauh dari kamu. Mereka mungkin juga memasukkannya ke dalam saku atau menyembunyikannya di bawah meja. Tentu saja, penting untuk selalu mencari tangan saat mencoba menguraikan apakah cerita yang diceritakan seseorang itu benar atau tidak. Nomor 2. Terlihat tidak nyaman. Menggaruk dan gelisah saat bercerita atau menjawab pertanyaan adalah tanda umum bahwa seseorang sedang berbohong. Ini dapat meluas ke gerakan tubuh seperti bergoyang maju mundur atau memiringkan kepala ke satu sisi dan menyeret kaki. Semua gerakan halus namun signifikan ini dapat menunjukkan penipuan. Penyebab sebagian besar dari ini adalah fluktuasi dalam sistem saraf otonom. Ketika seseorang berbohong, sebagian besar mereka merasa gugup. Kegugupan ini memicu orang untuk merasakan gatal atau kesemutan di tubuh mereka, yang menyebabkan menggaruk dan gelisah. Nomor 3. Perilaku perawatan. Seringkali saat berbohong, orang akan memilin-milin rambut atau meluruskan pakaiannya. Tanda-tanda perilaku perawatan ini berasal dari kebutuhan untuk menemukan kendali. Saat mengarang cerita, orang cenderung merasa tidak nyaman, jadi menyesuaikan kembali diri mereka sendiri adalah cara untuk menyelesaikannya. Nomor 4. Mata. Seseorang yang berbohong sangat mungkin memalingkan muka atau mematahkan pandangan kamu pada saat genting. Mereka mengatakan mata adalah jendela jiwa, tetapi mereka sebenarnya bisa menjadi jendela kebenaran. Orang cenderung memalingkan muka sebagian karena rasa bersalah, sebagian karena takut kebohongan mereka akan terdeteksi, dan sebagian lagi karena mereka mencoba memikirkan apa yang harus dikatakan selanjutnya. Namun kebalikannya juga bisa benar. Studi yang sama yang kita bicarakan sebelumnya menemukan bahwa 70% klip orang yang berbohong menunjukkan mereka menatap langsung ke orang yang mereka bohongi. Kami mungkin dapat menghubungkan ini dengan kompensasi berlebihan ketika tidak mengatakan yang sebenarnya. Tentu saja, menatap dan memalingkan muka adalah dua hal yang berlawanan, sehingga sulit untuk mengetahui mana yang harus dicari. Tetapi aturan umumnya adalah bahwa gerakan mata dramatis apapun mungkin menandakan kebohongan. Nomor 5. Mulut. Seseorang yang berbohong mungkin memiliki dorongan untuk melipat atau menggulungkan bibirnya ke belakang sehingga hampir menghilang. Ini pada dasarnya mereka mencoba menahan emosi atau fakta yang jelas diperlukan saat berbohong. Perhatikan juga bibir yang mengerucut, karena itu biasanya berarti seseorang tidak ingin terlibat dalam percakapan. Nomor 6. Kulit. Fenomena ini terjadi ketika rona keluar dari wajah seseorang karena adrenalin yang terpacu. Dan meskipun alasan mengapa hal ini terjadi saat berbohong tidak jelas, hal ini pasti terjadi. Ini adalah pertanda baik yang harus diwaspadai karena meskipun tidak disengaja seperti yang lain, namun tidak dapat dihentikan. Pembohong yang baik jika ada hal seperti itu mungkin tahu untuk mengundurkan mata dan menghindari rasa gatal dan gelisah. Namun, jika mereka gugup atau takut, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap kulit mereka. Nomor 7. Berkeringat atau kering. Perubahan sistem saraf otonom dapat memicu pembohong untuk mengatur tubuhnya secara berbeda. Berkeringat di bibir atas, dahi, dagu, dan di sekitar mulut adalah hal-hal yang harus diwaspadai. Pada saat yang sama,
Jika seseorang mengalami kekeringan di sekitar mata atau mulutnya, mereka mungkin sering berkedip atau menyipitkan mata, dan mungkin juga menjilat atau menggigit bibir untuk mengimbanginya. Pastikan untuk memeriksa semua informasi kecil ini jika menurut kamu seseorang tidak mengatakan yang sebenarnya. Nomor 8. Suara. Perubahan suara seseorang dari normal menjadi bernada tinggi adalah reaksi umum terhadap syaraf. Ini karena saat kita gugup, pita suara kita cenderung menegang sebagai respon terhadap stres yang kita rasakan. Yang juga menandakan ketidakjujuran adalah perubahan volume suara mereka. Orang-orang sering menjadi lebih keras ketika mereka bersikap defensif, dan seseorang mengatakan kebenaran tidak perlu bersikap defensif. Nomor 9. Mengkompensasi berlebihan dalam ucapan mereka. Ini terdengar rumit, tetapi lebih jelas dari yang kamu kira. Di sini, kami mengacu pada hal-hal yang mungkin dikatakan seseorang untuk meyakinkan kamu bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya. Ungkapan seperti, "Saya ingin jujur kepada kamu," atau "Saya akan mengatakan yang sebenarnya," atau variasinya, sebenarnya adalah tanda bahwa mereka mungkin berbohong. Tentu saja, seseorang mungkin juga mengatakan ini jika mereka benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Tetapi yang perlu diingat adalah bahwa seseorang yang mengatakan yang sebenarnya tidak perlu meyakinkan kamu bahwa itulah yang mereka lakukan. Seseorang pembohong melakukannya. Perubahan lain dalam ucapan mereka mungkin seperti kata-kata seperti dan seperti. Ingat lagi, seseorang yang menceritakan kisah nyata tidak perlu terlalu memikirkannya. Mereka hanya akan menghidupkan kembali apa yang terjadi. Dan sebagian besar ini adalah tugas yang cukup sederhana. Sekian video kali ini, bagi untuk kalian semua, terima kasih.